أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هادي وصفي. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan landing. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Naik pesawat apa ini? Saudi Airlines Saudi Airlines. Sama siapa nih? sama istri itu. Allah Akbar. Allah, lelah ini, lelah sore ini, lelah. Aduh. Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada sejarah sedikit kenapa ibu kota provinsi dari Saudi Arabia ini dinamakan Jeddah. Ini salah satu ibu kota tertua. Jeddah artinya Jeddah. Jeddah artinya nenek. Kenapa nenek disebut ibu kota ini, kota provinsi ini? Karena dulu Siti Hawa ketika turun dari surga bersama Nabiullah Adam alaihissalam dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Adam dalam riwayatnya diturunkan di Sri Lanka, India, dan juga Sayyidatina Hawa atau istri daripada Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan di Jeddah atau di kota ya, karena itu dinamakan ibu kota Jeddah. Jeddah nenek, karena nenek dari seluruh bangsa umat manusia, nenek daripada ibu-ibu kita, daripada istri kita, daripada anak-anak perempuan kita, yaitu Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah. رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajib. Seperti mimpi nyampe ke Mekah Madinah. Oke saudaraku, ini sopir Pak Muhammad Abdul Muin. Beliau dari Lombok. Masya Allah, ini driver yang menemani perjalanan dari Nurul Iman Travel. Asli orang Indonesia ya, dari Lombok. Alhamdulillah berpengalaman 4 tahun di kota Mekah dan Madinah. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar umroh di Nurul Iman Travel, jangan ragu. Insya Allah perjalanan akan menjadi lebih hikmat dan lebih nyaman pastinya. Istri saya itu. Kira dulu ada.
jam atau 1 jam sebelum sholat biasanya udah penuh. Jadi bagusnya datang 2 jam sebelum sholat. Yang boleh. Allah. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يولد أيضا الاضطراب النفسي الذي يقود إلى العنف والتهور. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Sedang melusuri jalan menuju Masjid Kuba, tapi sebelum ke Masjid Kuba ada yang namanya Masjid Jumu'ah. Jumat. Masjid Jumu'ah itu adalah masjid pertama yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jum. Masya Allah. Namanya Masjid Jumu'ah. Masjid Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tengah berada di Sumur Ghaus atau Bir Ghaus. Alhamdulillah sumur ini sumur yang sangat keramat, yang sangat karomah. Karena insya Allah sumur ini disabdakan oleh Rasulullah SAW yang ada di surga Jannatul Firdaus. Karena itu sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kalau beliau meninggal dunia nanti harus dimandikan dengan sumur dari air Bir Ghaus sebanyak 7 kali siraman, karena sumur Bir Ghaus ini akan menjadi saksi nanti di Yaumil Qiyamah, karena karena sumur Bir Ghaus ini adalah sumur yang ada di surga Jannatul Firdaus. Sebagai salah satu salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Madinah.
Virgos. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang Al-Fakir tengah berada di belakang sumur Virgos. Ini adalah sumur yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum meninggalnya beliau. Bahwasannya beliau bermimpi di siang hari bahwa beliau mandi dari air telaga yang ada di surga Jannatul Firdaus. Lalu beliau segera mengambil posisi dan beliau mengambil air yang berada di sumur Virgos ini. Sekarang kita sedang berada di tanah yang darahnya akan menjadi saksi di yaumul qiyamah di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanah di Jabal Uhud dan di perang Uhud. Ini adalah tempat pertempuran daripada dan juga pemakaman daripada syuhada wa shalihin. Salah satunya Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu. Dan di sini adalah Jabal Arid, Jabal Kemana. Jadi yang ketika mengkhianati daripada perintah Rasulullah SAW, dan dirinya dibunuh. Sekarang alhamdulillah sudah jadi tempat destinasi yang insya Allah menguatkan giroh, semangat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan membuat kita mendapatkan berkah dari para syuhada wa sholihin, dan insya Allah kita juga meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Amin. Karena saya bodoh yang bimbing, saya minta Ustaz Muthalib. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la la syarika lak. syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
Alhamdulillah, view Jabal Nur, kota Mekah dari Jabal Nur. Masya Allah, di sana ada tower jam Masjidil Haram. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ada bayar nggak? Berapa? Minum, minum. Marah. Lagi, ojek cinta. Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Alhamdulillah untuk Kata-kata sudah nggak boleh marah-marah. Dari cawe cawe atau cawe. Ya dan bahkan darah perang udah gitu bukan itu boleh sikat gigi ada fluoride jadi ikhtilaf ada yang bilang nggak boleh ada yang bilang boleh tapi bagusnya menghindari memangnya tapi Muhammad selesai dulu ya sebenarnya itu sang rijal istri antum banyak dosa di raudah lama. Biasanya orang-orang di raudah lama itu belum tuntas pada Allah itu masih banyak salah. Kalau tadi usir-usir berarti dosa udah tuntas. Dan di sini kita jangan malu-malu kita semua. Nanti ini artinya kan saya bisa merasa di sini sebagai pemimpin, tapi saya kepingin supaya semuanya cinta sama Rasulullah dan perbuatan kita diridhoi oleh Allah. Dan insya Allah di antara umrah dan umrah berikutnya adalah kafarat sebagai penghapus dosa, sebagai penghapus dosa, seperti besi yang berkarat dipanaskan, luntur semua karatnya, dan insya Allah kita bersabar dilunturkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali bening dan kembali bersih dan kembali kecil seperti kita baru lahir dari rahim seorang ibu. Ya, jadi ngadep kiblat yuk sama-sama. Asalnya kiblatnya ke sana. Gak apa-apa di depan saya juga gak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitu Umrata wa ahramtu wa ahramtu biha biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nawaitu Umrata wa ahramtu wa ahramtu biha biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nawaitu Umrata wa ahramtu biha biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Aku sambut panggilanmu, Aku sambut panggilanmu, ya Allah. Ya Allah. Untuk berumrah, Untuk berumrah, aku niat umrah dengan berihram dengan berihram karena Allah karena Allah Ta'ala. Ta'ala. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa bashari wa jasadi wa jasadi wa jami'a wa jami'a jawarihi jawarihi min kulli syai'in min kulli syai'in haramtahu haramtahu alal muhrimi alal muhrimi abtaghi bidzalika bidzalika wajhakal karim wajhakal karim ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Allah, aku haramkan rambut kulit tubuh dan seluruh anggota tubuhku dari semua yang kau haramkan bagi seorang yang sedang berihram demi mengharapkan dirimu semata ridhamu semata wahai Tuhan memelihara alam semesta. Allahumma labbaik wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sil ya Nabi, sil ya Nabi, kay ara jamalak, kay ara jamalak
بمدحي إليك 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 سل يا نبي سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي Sholat subuh enak dibuka. بمدحي Assalamualaikum ya dan Nurain Utsman bin Affan. Assalamualaikum ya muhajjij Jaisil Usrati bin Naqdi wal Ain wa Jami'al Quran bainad dafatain. Jazakallahu alaihi wasallam khairal jaza. Allahumma ardu anha warfa' darajatahu wa akrim maqamahu wa jazil sawabahu. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Makam Sayyidina Utsman bin Affan. Dari pintu masuk ke kanan, kiri, sini di pelang. Banyak dia ziarahin orang kaum muslimin. Alhamdulillah. Dari makam Sayyidina Utsman turun makam Halimatus Sa'diyah. اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك. Assalamualaikum Habib. Siang hari ini kita mau kemana Habib? Kata alhamdulillahirabbil alamin. Siang yang cerah ini alhamdulillah kita sedang menuju perjalanan ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun dan Rasulullah SAW langsung yang meletakkan batu untuk pembangunan masjid tersebut, yang insya Allah pahalanya sama dengan ibadah umroh ketika kita melaksanakan sholat di Masjid Quba. Dan alhamdulillah kita sekarang sedang menyusuri jalur yang biasa dilewati oleh Rasulullah SAW. Karena dulu Masjid Nabawi masih merupakan tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Karena itu beliau setiap hari 5 waktu menyusuri jalan ini untuk beribadah sholat wajib atau sholat fardu bersama, sekaligus juga mengajak jamaah untuk sholat bersama.
melewati jalur ini menuju ke masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Kuba. Kenapa Habib memilih jalan kaki sedangkan City Tour kan nanti menggunakan bis juga, Habib? Subhanallah ya Rasulullah, Ustaz Khalil, pertanyaannya luar biasa sekali. Karena yang pertama kita ingin iktibar, ingin mendapat pelajaran dari sunnahnya Rasulullah SAW. Beliau dulu belum ada kendaraan mobil, belum ada kendaraan bermotor, dan bahkan beliau pun senang menggunakan berjalan kaki karena bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan tubuh yang kuat dan kaki yang baik untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Kira-kira nanti ini treknya berapa menit, Habib? Alhamdulillah treknya itu sekitar 45 menit. Kalau kita mulai dari Masjid Nabawi dan Masjid Umamah, insya Allah sampai di sana pun dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini mengajak jamaah untuk ke Masjid Kuba, masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah bil barakah. Kita menggunakan trek jalan kaki sesuai dengan trek yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat sholat berjamaah di Masjid Kuba. Insyaallah tibar Rasulullah SAW bil barakah. Di Masjid Ghamamah, masjid yang digunakan Rasulullah untuk sholat istisqa, meminta turun hujan. Masya Allah. Di belakangnya warna putih itu Masjid Sayyidina Ali, dan di belakangnya lagi ada Masjid Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini masih dalam trek menuju Masjid Kuba. Masjid Kuba. Ya, ini trek jalan kaki, insyaallah berkah. Esok hari kita akan ke Kuba lagi, tapi menggunakan kendaraan bus. Jadi setiap sholat di Masjid Kuba pahalanya setara dengan umrah. Jadi kita sudah mendapatkan 2 kali umrah kalau hari ini, dan esok kita sholat di Masjid Kuba. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah jalur yang dulu sering dilewati oleh Rasulullah SAW ketika dari rumah beliau, rumah Rasulullah SAW yang sekarang sudah jadi Masjid Nabawi, berjalan menuju ke Masjid Kuba. Jadi ini treknya menuju ke Masjid Kuba yang dulu dilewati oleh Rasulullah SAW. Sembari Rasulullah mengajak para ikhwan muslimin wal muslimat untuk sholat berjamaah bersama beliau di masjid yang pertama kali beliau bangun, yaitu Masjid Kuba. Sekarang bukan jadi tetangga-tetangga Rasulullah lagi, tapi jadi restoran dan juga tempat atau pusat perbelanjaan untuk souvenir. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت. Masya Allah, Masya Allah. Ini 1,4 kilo lagi kita akan sampai
sedikit terbayang bagaimana ya Allah dulu perjuangannya Rasulullah. Setiap hari 5 waktu sholat berjamaah dari rumah beliau yang sekarang menjadi Masjid Nabawi menuju Masjid Kuba. Allahu Akbar. Gimana perasaan? Ajib Habib, Masya Allah. Sepertinya kaki sudah mulai bergetar. Bukan hati yang bergetar. Halo. Dah. Dengan amal ibadah ini menjadi wasilah kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah dan mendapat syafaat di yaumul kiamah dan Amin. mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terbayang dulu ini padang pasir Habib ya. Allah. Allah Akbar, padang pasir, sedang sekarang ini paving block ini. Luar biasa ya Allah. Masya Allah. Terompahnya Rasulullah lewat jalan ini. Nah, dahulu kala tanahnya seperti ini. Tanah merah bebatuan. Masya Allah aja Pak. Mungkin jamaah mendengar suara saya terengah-engah. Ini bukan dibuat-buat. Emang ini nyata. Jika Anda ingin kurus datanglah ke sini. Luar biasa, Masya Allah. Nggak perlu diet. Nggak perlu diet. 5 waktu jamaah ke Masjid Kuba dari Masjid Nabawi. 1 minggu insya Allah. Hidup sehat. Berat badan ideal. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Doakan Habib, semoga jamaah yang melihat video ini bisa juga menjadi tamunya Rasulullah untuk berziarah ke Madinah. Amin ya Allah ya Rasulullah. Insya Allah biiznillah bisa. Semua orang bisa berangkat umroh. Kalau ada niat yang tulus ikhlas berdoa, insya Allah Allah akan panggil segera untuk berziarah ke makam Rasulullah dan bisa melaksanakan sholat wajib di Masjid Kuba yang pahalanya sama dengan kita berumroh. Kalau perginya jalan kaki, kalau naik taksi setengah kayaknya amalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kubah, Masjid Kuba sudah terlihat. Mode semangat jalannya makin kuat ini. Masya Allah, Masya Allah. Ini pemukiman di daerah dekat Masjid Kuba. Masya Allah. Banyak juga restoran, hotel. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Masih mode semangat. Alhamdulillah. 0,8 kilometer ya, 800 meter. Semangat saudara-saudaraku. Habib aja masih semangat nah. Alhamdulillah. Insya Allah kita ngejar waktu sholat apa nih Bib? Sholat asyar berjamaah. Insya Allah. Masya Allah. Habib, sebelum Masjid Kuba ini ada masjid apa ini Bib? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sedang menelusuri jalan menuju Masjid Kuba, tapi sebelum sampai Masjid Kuba ada yang namanya Masjid Jumu'ah. Masjid Jumu'ah itu adalah masjid pertama yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah sholat Jumu'ah. Masya Allah. Namanya Masjid Jumu'ah. Masjid Jumu'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sedang menuju ke Masjid Kuba. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat At-Taubah Rasulullah SAW bersabda lewat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin mensucikan dan membersihkan diri, alangkah baiknya mereka melaksanakan sholat di Masjid Kuba karena Allah menyenangi orang yang bersih dan orang yang bersuci. Alhamdulillah, dan pahalanya sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba insya Allah sama dengan ibadah umroh.
yang mabrur. Karena apa? Dulu kaum muhajirin itu sering melaksanakan ibadah umroh dari Masjid Nabawi ke Masjidil Haram. Akhirnya warga Kubah protes sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa kaum muhajirin, kaum ansor bisa sering berangkat ke Mekah, sedangkan kita yang tinggal di Kubah sulit untuk melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda bahwasannya ketika kalian ingin mendapatkan ibadah seperti berangkat umroh, sholat sunnah 2 rakaat di masjid Kubah. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma salli. Allahumma salli. Alhamdulillah, akses menuju Masjid Kubah sudah diperindah. Insya Allah. Buset. Anak-anak pun bahagia bisa ngetrek. Ya. Masya Allah, kita sudah memasuki area apa, Bib? Sudah memasuki pelataran Masjid Kubah. Masya Allah. Setelah kita jalan mungkin kira-kira 3 kilo atau 45 menit Allah Akbar. sampai 50 menit. Mandang azan asar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allah. Pas lu. Ada itu tuh. Kalau ini kan masjidnya nggak terlalu besar. Jadi kita langsung dari sana aja. Gampang nyarinya juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. La
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menuju Masjid Kuba. Dibilang kan pakai kosmetik kan. Last Wip. Habib, hari ini kita mau kemana, Habib? Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi yang cerah ini alhamdulillah Allah ridhoi dan rahmati langkah kaki kita menuju ke Sirah Nabawi, perjalanan Rasulullah SAW dalam dakwah, yaitu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Kuba. Dan kita adalah orang-orang yang ingin membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas besar, hadas kecil, dan dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita. Karena itu kita berlandaskan iman dan takwa, datang ke sini untuk mensucikan diri. Karena Allah senang dengan orang yang suci dan bersih. Alhamdulillah. Dan membersihkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz mau kemana? Mau ke Masjid Kuba. Kuba, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lihat mah kok beda sih sama kemarin. Browsing juga. Sekarang lagi direhab karena di sini mau dijadikan pusat destinasi wisata. Jadi Arab Saudi tahun 2030 insya Allah akan menerima wisatawan dari seluruh dunia. Akan menjadikan tanah Arab ini menjadi destinasi wisata bagi seluruh pelancong mancanegara atau musafir mancanegara. Nah, ini treknya yang kemarin kita lewati. Lurus ini 5 kilo sampai ke Masjid Nabawi. Kalau kuat boleh coba. Sono yuk, biar enak. أتيت بالسلام
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tengah berada di sumur Ghors atau Bir Ghors. Alhamdulillah sumur ini sumur yang sangat keramat, yang sangat karomah. Karena insya Allah sumur ini bersama Rasulullah SAW yang ada di surga Jannatul Firdaus. Karena itu sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kalau beliau meninggal dunia nanti harus dimandikan dengan sumur dari air Bir Ghors sebanyak 7 kali siraman, karena sumur Bir Ghors ini akan menjadi saksi nanti di Yaumil Qiyamah, karena sumur Bir Ghors ini adalah sumur yang ada di surga. Bahwa sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Madinah. Bir Ghors. Dari telaga ini, dan beliau bermimpi bahwa beliau mengambil air dari telaga ini yang ada di surga Jannatul Firdaus, dan di pagi hari ia mengambil posisi di sumur Bir Ghors. Lalu Rasulullah SAW menginstruksikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memandikan beliau ketika beliau telah Wafat. menuju kepada ajalnya dengan 7 kali siraman di kulit Rasulullah SAW dengan sumur dari Bir Ghors. Dan insya Allah ini menjadi permintaan terakhirnya Rasulullah SAW, dan telaga Bir Ghors ini adalah telaga milik Rasulullah SAW. Masya Allah, sabar. Hari ini kita akan mengambil air Bir Ghors. Birun Ghors. Very good. DJI? DJ ya, masyaallah. Very good. Thank you. Padahal ya, anak-anak di sini lah yang hadir. Semangat Ustaz, semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Al-Fakir tengah berada di belakang sumur Bir Ghors. Ini adalah sumur yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum meninggal. Bahwasanya beliau bermimpi di siang hari bahwa beliau mandi dari air telaga yang ada di surga Jannatul Firdaus. Lalu beliau segera mengambil posisi dan beliau mengambil air yang berada di sumur Bir Ghors dan berpesan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kalau beliau wafat, beliau meninggal, tolong mandikan saya sebanyak 7 kali siraman di tubuh saya dengan menggunakan air Bir Ghors. Karena apa? Karena ini yang menjadi saksi tadi di surga Jannatul Firdaus bahwa saya dibandingkan dengan air yang berasal dari telaga surga. Alhamdulillah sekarang airnya sudah ada di tangan Al-Fakir, tapi kita ambil di sana desak-desakan karena banyak yang mengambil air dan juga mengambil berkah daripada telaga ini. Insya Allah untuk kita gunakan yang pertama bisa untuk mengambil air. Karena apa? Karena berwudu dengan air Bir Ghors ini insya Allah mengikuti sunnahnya Rasulullah agar nanti kulit dan darah dan daging kita tidak dimakan. Bisa juga diminum karena khasiatnya begitu banyak, insya Allah bisa dapat membuat kesehatan dan juga bisa membersihkan dan mensucikan, dan juga bisa digunakan untuk mandi
insya Allah bismillah untuk membersihkan seluruh badan kita dari hadas kecil dan besar. Jazakallah khairan katsiran juga. Jadi begini, alhamdulillah saking bahagianya mereka melihat sumur yang insya Allah nanti ada di surga Jannatul. Allah 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 فحل بالصدق واذكر خاشعا وأمط عن الفؤاد حجاب الوهم بالأدب حمزة بن عبد المطلب السلام عليك يا سيد الشهداء السلام عليك يا سيد الشهداء السلام عليك يا مصعب بن عمر السلام عليك يا مصعب بن عمر. Orang yang meninggal jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam medan pertempuran, itu hanya cukup dibacakan Fatihah. Tidak perlu panjang lebar kita baca tahlil. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi kekasihnya Allah. Bahkan ini disampaikan oleh Habib Syekh Mahdi, kita di dalam hati memohon berkah dari mereka supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti jejak mereka, meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapat hadiah yang paling indah, yaitu apa? Tidak mati dan juga tidak terkubur, tapi menjadi burung-burung hijau yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan membawa doa kita ke sana langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkahnya. Ketika itu saya dapat ilmu dari ziarah di makam Sultan Hasanuddin yang ada di Makassar. Jadi beliau datang hanya baca Fatihah sudah selesai. Dari Beliau dari Habib Syekh Mahdi. Jadi sekarang kita sedang berada di depan makam pamannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di sini adalah medan pertempurannya. Jadi 70 syuhada Uhud meninggalnya semuanya di sini. Jadi ada yang meninggal di sebelah kanan, ada yang meninggal di sebelah kiri, ada yang meninggal di sebelah depan, ada yang meninggal di sebelah belakang. Dan yang paling utama Sayyidina Hamzah meninggal di tengah-tengah gelimpangan 70 syuhada mayat yang dibunuh oleh kafir. Karena ketika kita meninggal di dalam Islam, ketika di situ hembusan nafas terakhir, maka disitulah tempat kita dimakamkan. Kalau kita meninggal di Amerika, berarti kita dibuat dari tanah Amerika, kubur di Amerika. Kalau kita meninggal di Madinah, insya Allah bismillah, maka kita berarti dimakamkan juga di Madinah. Nggak perlu capek-capek naik pesawat. Dan ini adalah buktinya. Ketika Sayyidina Hamzah meninggal, sudah terkoyak dadanya dan jantungnya sudah dikunyah oleh Hindun dan dimuntahkan di samping makam Sayyidina Hamzah, langsung dimakamkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada salah satu kisah yang paling bersejarah ketika di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan di Jabal Uhud ini pernah terjadi banjir bandang. Dan ketika terjadi banjir bandang, tanah kubur dari Jabal Uhud ini semuanya terkikis sampai terlihat jasad-jasad para syuhada yang ada di tempat pertempuran Jabal Uhud. Bahkan salah satunya Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib, darahnya masih segar mengalir ketika dibasahi oleh air. Jadi janji Allah adalah nyata. Janji Allah adalah sebenar-benarnya janji dari Sang Maharaja, dari pemilik seluruh alam jagat raya. Jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari karena mengkhianati perintah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Ya.
ketika itu oleh sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan disuruh panggil keluarganya para syuhada Uhud, lalu dirapihkan lagi tangannya yang sudah keluar daripada tanah kubur, ada yang keluar matanya, ada yang keluar hidungnya, ada yang penuh dengan goresan sayatan. Dipanggil keluarganya untuk kuburkan lagi, tutup kembali, rapihkan lagi seperti semula ketika waktu dimakamkan oleh Rasulullah SAW. Maka sekarang ditutup dan menjadi tempat pemakaman yang keramat. Insya Allah kita pun mendapat karomahnya yang sudah berziarah ke sini, dan menjadi iktibar pelajaran untuk kita semua bahwasannya hidup di dunia ini hanya sementara, dan Allah akan menjemput kekasih-kekasihnya untuk mendiami tempat khalidina fiha abadan, surga jannatul بدر بذل لن نبرح عن باب الحب فهل نلج فمتى بوصالك يا أملي فمتى بوصالك يا أملي فمتى بوصالك يا أملي ألحان الحب ألحان الحب ألحان الحب لها هزج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزجوا شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك من صرف هواك من صرف هواك شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزجوا فهموا المعنى فهم معنا فهموا المعنى فهم معنا وبذكر الله وبذكر الله وبذكر لهم لهج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج وشعارنا في المولد لمحمد أنا أنتمي لمحمد شأني وكل موحد وشعارنا في المولد لمحمد أنا
ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح أبواب رحمتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لوما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بخلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سوى يا واسع المغفرة. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا مسلم بترنمي لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محمد أنا أنتمي بالحب
هاني العلا واكتب على هاني العلا أنا أنتمي لمحمد Siapa pemikanya?